Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tengah menyaksikan pembahasan Layout 1 senam SMPTN yang diadakan oleh Bimbingan dan Konsultasi Belajar dan Fikri di layout yang pertama. Kita akan mulai dari soal nomor 16. Saya Cahyo Widodo, di alamat email saya. Ya, soal nomor 16. Gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Jarak yang ditempuh benda hingga detik ke-8 adalah berapa meter? Nah, jika diberikan grafik kecepatan terhadap waktu, maka jarak bisa diketahui dengan mudah, yaitu tinggal kita mencari luas daerah di bawah muka ini. Nah, dengan geometri sederhana, luas ini bisa dicari. Kita bisa mencari luas segitiga ditambah luas segi 4 ini, atau langsung karena kita punya trapesium, maka jaraknya adalah S sama dengan, kalau kita pakai trapesium ini 8, sisi yang sejajar 8 ditambah 4 dibagi 2 dikali 10, giginya 10, maka kita dapatkan 8 tambah 2 itu 12 bagi 26 kali 10, 60 meter. Jadi jawabannya nah, cuma perlu diingat, ini satuannya harus sinkron. Kalau di sini meter per second, maka di sini satuan waktu juga harus dalam second. Jika di sini kilometer per jam, di sini juga harus jam. Jadi satuan waktu di sini dengan di kecepatan sini harus sama. Kalau belum sama, kita samakan terlebih dahulu. Soal berikutnya. Benda A memiliki massa setengah kilogram dan mula-mula dia meluncur 3 meter pada papan licin yang berbentuk sudut 30 derajat dengan bidang datar. Kemudian benda A menemukan bekas B, sini ada bekas B, yang salah satu ujungnya tertancap kuat pada ujung papan. Jika kosata bekas 900 Newton per meter, maka pembendekan maksimum bekas adalah berapa? Ya. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan hukum kekalahan energi. Ya. Kekalahan energi bisa kita pakai karena di sini licin, papannya licin, jadi tidak ada energi yang terbuang karena gesekan. Nah, balok A di sini memiliki energi potensial gravitasi. Yang besarnya adalah massa dikali tenaga gravitasi dikali tingginya. Tingginya adalah jarak ini. Tinggi. Nah, ketika balok A meluncur, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Sampai di sini dia masih punya energi kinetik. Kemudian tertahan di sini, bekas tertekan. Misalkan tekannya sejauh X, gitu, maka energi kinetiknya berubah menjadi energi potensial bekas. Ya. Energi potensial bekas besarnya adalah setengah K dikali X kuadrat. Nah, kita tinggal menyamakan ini saja. Jadi, karena ini yang diminta juga pendekatan, jadi setengah K dikali X kuadrat ini sama dengan M kali G dikali H. Nah, H bisa dicari dengan mudah karena di sini sudutnya 30 derajat. Dengan menggunakan sinus, kita dapatkan bahwa H ini besarnya adalah 1,5 meter. Nah, sehingga kalau kita masukkan harga-harganya, ini setengah, kosata bekas adalah 900, sama dengan dikali X kuadrat, sama dengan massa beban setengah kilogram 0,5, kita tulis saja 42, kecepatan gravitasi 10, dan hanya 1,5. Maka kita akan oleh X sama dengan 15 per 900 yang belakang.
Ini masih dalam satuan meter. Karena yang diminta adalah pendekatan, 15 ini bisa kita dekati dengan 16, sehingga X itu sama dengan akar 16 itu 4 per 900 kalau diambil akarnya adalah 30. Ini masih dalam satuan meter. Kalau mau jadikan sentimeter, kita kali dengan 100. Ini kira-kira 13,33 cm. Nah, tapi mestinya kurang dari ini, karena tadi ini kita tambahkan 1, jadi 16. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya. Ketel listrik mampu mendidihkan 3 liter air dengan suhu awal 20 derajat Celcius selama 10 menit. Jika tegangan diberikan 220 volt, maka daya yang dikonsumsi adalah berapa watt? Baik, jika kita ingin mendidihkan air dari suhu awal 20 derajat Celcius, kita membutuhkan kalor Q yang besarnya adalah masanya dikali kalor jenis air dikali delta T, kenaikan suhunya. Nah, Q ini diperoleh dari listrik. Nah, energi listrik bisa dituliskan daya dikali waktu sama dengan massa dikali kalor jenis dikali delta T. Nah, yang mau kita cari adalah nilai daya, sehingga daya akan sama dengan mc delta T dibagi waktunya. Nah, kita masukkan saja. Oh ya, ini satuan massa adalah kilogram. Nah, di sini belum diberikan massanya berapa. Liter itu bukan satuan massa, tapi satuan volume. Tapi kita tahu bahwa massa jenis air itu salah satu harganya adalah 1 kilogram per liter. Jadi kalau 1 liter air itu setara dengan 1 kilogram. Makanya kalau 3 liter air ini sama dengan 3 kilogram. Jadi ini 3. Kalau jenis air dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius adalah 4180 joule per kilogram derajat Celcius. Dikali delta T, air mendidih pada suhu 100, suhu awal 20, berarti kenaikannya adalah 80 derajat Celcius, dibagi waktunya 10 menit. Kita jadikan detik. 10 dikali 60. Kita dapatkan hasilnya adalah 1672 watt. Cukup mudah. Kita teruskan dengan nomor 19. Sebuah sistem satu mol gas ideal monoatomik dengan Cp ini adalah kalor jenis, bukan kalor jenis, kapasitas kalor pada tekanan konstan. Sebuah sistem satu mol gas ideal monoatomik mengalami ekspansi isobarik pada tekanan 10⁵ Pascal. Isobarik artinya tekanannya konstan, sehingga volumenya menjadi 2 kali volume awal. Bila volume awal adalah 25 liter harusnya ya. Salah ketik, bukan 26 liter ini, maaf, harusnya 25 liter. Maka kalau yang diserap gas pada proses ini adalah berapa? Nah, tentu kita ingat mirip dengan persamaan yang tadi. Jadi kalor itu adalah M kali C kali delta T. Kalau kita nyatakan dalam kapasitas panas, maka itu adalah C dikali delta T. Nah, cuma ini kapasitas panas molar, jadi harus ditambahkan dengan jumlah mol. NC kali delta T. Ya, karena ini C-nya 5/2, kita dapatkan di sini jadi 5/2
R, kita taruh M-nya dulu sini, M kecil, R dikali delta T. N adalah jumlah mol, 1 mol, R itu konstanta gas universal, delta T adalah kenaikan suhu. Nah, kita juga punya persamaan gas ideal bahwa V dikali V itu sama dengan N R dikali T. Sehingga kalau di sini kita tambahkan delta, di sini juga perubahan di sini. Tapi karena tekanan konstan, kalau sini suhunya berubah, berarti yang berubah adalah volumenya. Jadi NR delta T bisa kita ganti dengan V dikali delta V. Sehingga Q di sini kita dapatkan Q sama dengan 5/2 V dikali delta V. 5/2, tekanan adalah 10⁵ Pascal. Delta V-nya dari 25 liter menjadi 2 kalinya 50 liter, berarti 25 liter, jadikan meter kubik, 10⁻⁻3. Maka kita dapatkan, ini angkanya mudah, 5/2 itu 2,5. Kalau 25 kali 25 itu 625, ini pasti jawabannya ya E. Soal berikutnya. Sepotong gabus bergerak naik turun di permukaan air ketika dilewati sebuah gelombang. Gelombang tersebut menempuh jarak 9 meter dalam waktu 30 second. Nah, dari informasi ini, menempuh jarak 9 meter dalam waktu 30 second, ya, kita bisa mencari atau mendapatkan nilai cepat rambat. Cepat rambat itu jarak 9 meter dalam waktu 30 second. Jadi ini sama dengan 1/, kita bagi 3 ya, 3/10 meter per second. Bila gabus tersebut bergerak naik turun 2 kali dalam 3 second, nah ini info yang bisa kita ambil adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran 2 kali dalam 3 second. Jadi 2/3 second atau 2/3 Hz. Maka nilai panjang gelombang tersebut adalah berapa? Ya, panjang gelombang itu sama dengan frekuensi dikali frekuensi dibagi cepat lambat dibagi frekuensi. 3/10 cepat lambatnya dibagi 2/3 atau kita kali dengan 3/2. Nah, ini satuannya masih dalam meter. Kalau kita mau rubah menjadi sentimeter, tinggal kita kali dengan 100, maka kita dapatkan 900/20 cm atau 45 cm. Seorang pengendara yang berada dalam mobil yang diam melihat bayangan mobil pada spion berada pada jarak 20 meter dan mobil tersebut tanpa sedang bergerak mendekat dengan kelajuan 2 meter per second. Jika jarak fokus cermin yang dipakainya adalah min 25 meter, minus itu menunjukkan cerminnya cermin cembung, maka posisi mobil di belakang yang sebenarnya adalah berapa? Oke, jadi yang dilihat oleh pengendara pada kata spion itu bukan mobil tapi bayangan mobil. Jadi 20 meter ini adalah jarak bayangan atau S-aksen. S-aksen adalah 20 meter. Kita kasih tanda minus. Kenapa? Karena bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung itu pasti bayangan maya. Nilainya negatif. Nah, kalau fokusnya 25,
posisi asli dari mobil itu bisa kita cari dengan rumus yang sederhana, rumus lensa biasa menentukan bayangan. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, atau 1/S sama dengan 1/F min 1/S aksen. Fokusnya min 25 dikurangi S aksennya ini 20 minus 20. Menyebutnya kita samakan jadi per berapa 100 menjadi min 4, min dengan min jadi plus, kita dapatkan 1/S sama dengan min 4 tambah 5 1 per 100, atau jarak bendanya adalah 100. Soal berikutnya. Sebuah rangkaian tertutup terdiri dari 2 resistor dan 2 baterai yang disusun seperti dalam gambar di bawah. Bila R1 8 ohm, sini 8 ohm, R2 10 ohm, E1 6 volt, E2 12 volt, maka besarnya daya listrik yang terdisipasi dalam resistor R2. Resistor R2 besarnya 10 ohm. Baik. Daya bisa kita cari dengan persamaan. P sama dengan arus kuadrat dikali R. Ya. Karena diminta terdisipasi dalam resistor R2, maka nanti R ini kita masukkan harganya yang 10 ohm. Nah, tapi terlebih dahulu kita harus mencari arus. Mencari arus kita bisa gunakan hukum Kirchhoff yang kedua, sigma GGL ditambah sigma I dikali R harus sama dengan 0 kalau dalam satu loop. Nah, kita definisikan dulu arah loop. Karena ini bebas, kita ambil saja arah loopnya searah jarum jam, dan arah arus, ya, saya biasanya membuat sama antara arah arus dengan arah loop supaya tidak keliru dengan tanda positif atau negatif. Kalau kita buat selalu searah, maka itu selalu positif. Baik, andai kata kita mulai loopnya dari sini, maka kita akan dapatkan di sini ketemu tegangan positif 12, jadinya 12. Sini nanti ketemu tegangan negatif 6, min 6. Sigma gagalnya sudah, ditambah I R nya karena dia rangkaiannya seri, langsung kita jumlah saja. 8 tambah 10 18 sama dengan 0, atau kita dapatkan I sama dengan 12 dikurangi 6 itu adalah 6. Kalau pindah ke sebelah kanan jadi negatif, min 6 per 18, atau min 1/3 ampere. Minus itu artinya arusnya sebenarnya bukan searah jarum jam tapi berlawanan jarum jam. Ini nggak masalah, karena yang kita cari adalah daya. Oke, akhirnya kita dapatkan daya I kuadrat dikali R, I-nya 1/3 dikuadratkan jadi 1/9, R-nya 10. 10 dibagi 9 itu kira-kira 1,1 watt. Ya. Nomor 23. Seberkas elektron memasuki medan listrik uniform dengan arah ditujukan gambar di bawah ini. Manakah pernyataan berikut ini yang menggambarkan lintasan berkas elektron? Apakah melengkung dari X ke P, atau melengkung dari S ke R, melengkung dari tidak melengkung lurus, gitu, melengkung keluar bidang gambar, atau masuk bidang gambar? Ya.
kita bisa mengetahui lintasan partikel. Ya, kenapa saya sebut partikel? Karena elektron adalah partikel, atau sering juga disebut sinar katoda. Partikel itu geraknya bisa lurus atau berbelok, tergantung dari apakah ada gaya bekerja atau tidak. Kalau tidak ada gaya bekerja atau gaya resultannya nol, dia akan bergerak lurus ke sini. Dari X masuk ke Q. Kalau tidak ada gaya. Nah, sekarang karena elektron bermuatan negatif, anggap di sini elektron, muatannya adalah negatif, dan dia berada dalam medan listrik. Setiap partikel berada dalam medan listrik, partikel yang bermuatan, maka dia akan terkena gayanya gaya listrik, yang secara vektor kita tuliskan begini, Q, F sama dengan Q dikali D, vektor medan listrik. Nah, ini berarti arah gaya itu dua kemungkinan, searah medan atau berlawanan medan. Kapan dia searah? Gaya searah dengan medan kalau Q, muatan partikel adalah positif. Dan berlawanan kalau muatan partikel adalah negatif. Dan karena elektron kita tahu bermuatan negatif, berarti arah gayanya berlawanan dengan arah medan. Kalau di plat ini arah medan ke bawah, maka ketika berada di dalam medan listrik, maka elektron akan mengalami gaya yang arahnya ke atas. Nah, karena di sini ada gaya ke atas, sehingga lintasan elektron tidak mungkin lurus, tetapi akan berbelok ke atas, melengkung ke arah B. Sampai keluar di sini, lintasannya akan kembali lurus. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Kita akan teruskan nomor berikutnya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.